Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya pagi ini? Bunda berharap teman-teman selalu dalam kondisi sehat afiat dan yang pasti harus tetap semangat. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda. Kali ini kita masih membahas buku tematik 6E dengan tema wirausaha dan subtema usaha di sekitarku. Adapun muatan materi kita pagi ini adalah tentang teks formulir daftar riwayat hidup yang terdapat pada bahasa Indonesia PB 1, 3, 4, dan 6. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita pagi ini, marilah sama-sama kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Formulir. Apa sih formulir itu? Formulir adalah lembaran kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu dan di dalamnya terdapat data informasi. Di sini, Bunda berikan satu contoh tentang formulir pendaftaran siswa baru. Nah, karena ini formulir pendaftaran siswa baru, berarti di sini diminta data informasi tentang siswa yang akan mendaftar di sekolah tersebut dan orang tua, baik itu ayah dan ibu. Juga di keterangan paling bawah terdapat nama calon siswa yang akan mendaftar, kemudian panitia yang menerima formulir, dan diketahui oleh kepala sekolah pada sekolah yang akan dituju. Nah, itulah salah satu contoh formulir pendaftaran siswa baru. Jenis-jenis formulir. Formulir dibedakan berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang formulir pendaftaran. Apa itu formulir pendaftaran? Formulir pendaftaran adalah formulir yang dibuat untuk diisi seseorang atau sekelompok orang saat ingin menjadi anggota suatu klub, ekstrakurikuler, organisasi, atau yang lainnya. Petunjuk pengisian formulir. Di sini, Bunda berikan contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah identitas diri. Nah, identitas diri terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa atau NIS. Kemudian, yang kedua adalah jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Di sini ada dua macam pilihan. Pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua. Kemudian, paling bawah terdapat tanda tangan dan nama lengkap orang yang hendak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, adapun petunjuk pengisian formulir itu yang pertama adalah yang harus teman-teman pahami bahwa formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Kemudian yang kedua,
Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Yang ketiga, tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Pada not yang kedua, di sini Bunda beri catatan. Formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Apa petunjuknya? Misalnya, ada catatan di bawahnya. Formulir diisi dengan tinta hitam. Artinya, kita harus mengisi formulir tersebut dengan bolpen dan tinta berwarna hitam. Yang kedua, kita diminta mengisinya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, untuk petunjuk pengisian formulir ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena dalam pengisian formulir ini antara satu dan yang lainnya tidak sama. Selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Sebelumnya kita sudah bahas tentang formulir. Sekarang kita akan bahas tentang daftar riwayat hidup. Apa daftar riwayat hidup itu? Daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat berupa pendidikan, kursus, dan prestasi yang pernah diraih. Nah, teman-teman nanti dapat membedakan antara formulir dan daftar riwayat hidup. Kalau pada formulir, kita hanya diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup yang berisi tentang identitas diri kita sendiri dan dibubuhi oleh tanda tangan. Sementara dalam daftar riwayat hidup, selain data diri kita yang diminta untuk diisi secara lengkap, kita pun diminta untuk mengisi pendidikan yang sudah kita lewati. Kemudian kursus yang pernah kita ikuti dan prestasi-prestasi yang mungkin pernah kita raih. Nah, itulah daftar riwayat hidup. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus ada dalam riwayat hidup. Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri ini meliputi nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua adalah riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang sudah atau sedang ditempuh. Yang ketiga, pengalaman organisasi. Ini meliputi kegiatan yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini. Yang keempat, prestasi, yaitu meliputi berbagai penghargaan yang sudah diraih dari dahulu sampai sekarang. Yang terakhir, keterampilan atau kemahiran berupa daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan bahasa asing dan lain-lain. Nah, inilah yang harus ada ketika kita mengisi daftar riwayat hidup. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang petunjuk menulis formulir. Kali ini, kita akan mengetahui petunjuk apa saja
yang harus kita lakukan dalam menulis daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena sekarang kalian ini masih dalam tahap seorang pelajar dan belum bekerja, berarti kalian tidak perlu mencantumkan riwayat pekerjaan. Yang kedua, kalian dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi kalian sendiri, seperti prestasi yang sudah kalian terima selama kalian menempuh pendidikan. Nah, itulah 2 informasi tentang petunjuk menulis daftar riwayat hidup. Bisa difahami, teman-teman? Perbedaan formulir dan daftar riwayat hidup. Formulir adalah lembaran kertas yang berisi data atau informasi tertentu. Sementara daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara ringkas, baik tentang pendidikan, kursus, atau prestasi yang pernah diraih. Nah, itulah perbedaan antara formulir dan daftar riwayat hidup. Baik teman-teman semua, seperti biasa, untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman akan materi kita pada hari ini, Bunda sudah siapkan tugas untuk kalian semua. Tugas ini dapat teman-teman temukan pada halaman 60. Silakan fahami pertanyaannya, kerjakan dengan teliti, dan tetap semangat. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pagi ini. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat dan jaga kondisi tubuh. Sebelum Bunda akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi teman-teman dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.